Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 257. Itu adalah aula kuno yang luar biasa besar. Tempat itu megah dan tak berujung, dengan benda-benda langit berkabut di atas kepala, seolah-olah tempat ini terhubung dengan dunia luar angkasa. Di bawah kubah berbintang ada awan energi kacau yang memenuhi seluruh aula. Kerumunan itu bingung, dan tidak ada yang bergerak untuk menyerangnya. Aula terbuka dengan sendirinya. Tidak ada yang tahu berapa puluh ribu syang tingginya. Seolah-olah itu mengarah ke dunia yang sama sekali berbeda. Di dalam aula kuno ini, ada Kun Peng yang sangat hidup. Itu menatap semua orang dengan matanya yang seperti matahari. Bentuknya selalu berubah. Suatu saat itu tampak seperti peng emas yang sangat besar dengan garis-garis hitam di tubuhnya yang bisa melintasi galaksi. Saat lain, ia tenggelam ke dalam kekacauan utama dan mengambil bentuk ikan besar. Tubuhnya menjadi hitam pekat, dengan ukuran beberapa puluh ribu li. Kerumunan terkejut. Apakah itu Kun Peng yang hidup? Ini bukan bangunan biasa, tapi aula besar. Itu benar-benar besar. Kun Peng memandang rendah mereka dengan bangga dan acuh tak acuh. Banyak makhluk tidak bisa menahan kehadirannya dan langsung berlutut di depannya. Kehebatan ilahinya luar biasa, dan itu mengeluarkan aura tak terkalahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kun Peng masih hidup? Kerumunan itu gemetar. Setelah bertahun-tahun, dunia telah mengalami transformasi yang tak terhitung jumlahnya dan generasi makhluk telah datang dan pergi. Seharusnya tidak ada jejak makhluk ini yang tersisa, jadi bagaimana itu bisa muncul lagi sekarang? Desas-desus bahwa Kun Peng meninggal selama era kuno seharusnya benar. Sekarang setelah muncul lagi, semua ahli di sini menjadi takut. Tuan Sarang Dewa masih hidup, jadi bukankah mereka hanya mencari kematian dengan datang ke sini untuk mengambil teknik berharganya? Namun, pada saat berikutnya, raksasa Kun Peng telah pergi. Aula itu kosong dan sangat sunyi, suasana sebelumnya tidak dapat ditemukan. Ih, apa yang terjadi? Kenapa hilang? Saya mengerti. Itu adalah pemandangan ajaib yang tercipta dari teknik berharga Kun Peng. Itu harus disembunyikan di aula ini. Tempat ini segera menjadi kacau. Semua orang berlari ke depan. Dari para ahli yang perkasa hingga para tetua yang merendahkan, mereka semua telah kehilangan pengendalian diri. Mereka berjuang masuk ke aula kuno dengan mata merah. Teknik berharga seperti ini dianggap tak tertandingi. Jika seseorang berhasil menguasainya dan mempelajarinya dengan seksama, maka dia pasti memenuhi syarat untuk menaklukkan dunia. Mereka akan mampu mengatasi segala cobaan dan kesengsaraan yang ada di depan. Ada kabut tebal di dalam aula, tapi itu hanya setinggi lutut. Seolah-olah mereka memasuki istana surgawi. Seseorang hanya bisa sepenuhnya menghargai keagungannya setelah memasuki aula ini. Orang-orang terus mengisi daya di dalam. Setelah berlari untuk jarak yang jauh, mereka masih belum mencapai ujung aula. Waktu yang sangat lama telah berlalu sebelum sebuah altar kuno muncul, mengambang di udara. Itu ada. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan aura unik itu lagi. Mereka mulai berspekulasi bahwa tulang simbol asli Kun Peng mungkin ada di altar, dan tulang inilah yang menghasilkan gambar ajaib dari Kun Peng asli. Segera, semua jenis balok melonjak. Artefak berharga bangkit saat mereka berlari menuju altar. Altar setinggi gunung dibangun dari pembatas abu coklat yang sangat besar. Mereka tampak sangat kuno, dengan sedikit atau tanpa aura ilahi. Namun, tampaknya memiliki afinitas yang lebih besar dengan Dao. Tao terbesar adalah yang paling sederhana yang tidak memiliki pemandangan yang berkembang.
Apa yang dimiliki orang ini adalah perpaduan antara langit dengan bumi, kesatuan semua makhluk hidup. Altar menjulang di dalam ruangan surgawi ini. Banyak orang berspekulasi bahwa ini mungkin makam Kunpeng di mana semua tulangnya dikubur. Gambar ajaib yang memenuhi tempat ini sekarang adalah cerminan dari jejaknya. Semua orang berhasil masuk ke dalam. Meskipun altar itu sangat besar, itu tidak mengandung satupun formasi simbol pembunuhan. Kunpeng tidak akan melakukan hal seperti itu, karena jika benar-benar ingin membunuh orang-orang ini, tidak akan ada yang bisa masuk ke sini hidup-hidup. Apakah ini altar atau gunung ilahi kuno? Kerumunan terkejut. Obat-obatan spiritual tumbuh di antara batu-batu di altar agung ini, dan udara dipenuhi dengan esensi spiritual. Bahkan ada air terjun besar yang mengalir ke bawah, menyemburkan gelombang esensi. Orang-orang di sini percaya bahwa obat-obatan yang berharga ini tidak ditanam dengan sengaja. Karena tempat ini penuh dengan keajaiban besar dan esensi spiritual yang sangat padat, secara alami melahirkan obat-obatan yang berharga ini. Itu pasti obat ilahi. Kerumunan menyadari dengan takjub. Ada tangga batu yang mengarah langsung ke titik tertinggi altar. Di bawahnya tumbuh tangkai obat yang unik. Gerimis cahaya meringkuk di sekitarnya, membuatnya tampak seperti mimpi. Itu adalah tangkai rumput bintang, keberadaan spiritual langka yang bisa berevolusi. Setelah menghasilkan daun keempat, itu sudah bisa dianggap sebagai obat spiritual. Itu sangat berharga. Yang mereka temukan, bagaimanapun, telah menumbuhkan 7 daun dan bersinar dengan indah. Pada tahap evolusi ini, bahkan warna tanaman telah berubah. Ketujuh daun itu berkilauan dan tembus pandang, masing-masing dengan warna yang berbeda sesuai dengan 7 warna pelangi. Itu sangat terang dan gemerlap sehingga membuat orang linglung. Lebih penting lagi, pola bintang pada setiap daun menjadi lebih dalam. Cahaya berharga yang berkabut mengalir di dalam mereka, seolah-olah bintang-bintang berkelap-kelip satu demi satu pada mereka. Itu membuat daun ini terlihat sangat luar biasa. Rumput bintang benar-benar dapat menumbuhkan 7 daun. Kerumunan terkejut. Rumput bintang biasanya sulit didapat, dan yang ditemukan semua orang semuanya berdaun 4. Keberadaan tangkai ini benar-benar gila. Setelah daun ke-8 keluar, itu akan menjadi obat ilahi. Ada yang tidak beres. Lihat, daun ke-8-nya sudah bertunas. Itu berubah menjadi obat ilahi. Seseorang berteriak kaget. Ada kuncup kecil di ujung tangkai rumput bintang itu. Itu terbungkus dalam bola cahaya, penuh dengan vitalitas. Penemuan ini membuat semua orang menjadi gila. Begitu mereka digali, dirawat dengan hati-hati, dan disiram dengan mata air spiritual, tangkai obat ini pasti akan menjadi obat ilahi yang sangat langka. Begitu kata, obat ilahi, diucapkan, kerumunan segera menjadi gila. Segala macam simbol terbang keluar saat mereka berlari ke arahnya. Hong! Sungai bintang tiba-tiba jatuh, meledakkan semua yang datang mendekat. Kerumunan segera berhenti. Mereka merasa jantung mereka berdebar kencang, karena mereka hampir dipukul seperti yang lain. Sungai cahaya itu cukup kuat untuk meruntuhkan gunung. Itu adalah senjata. Senjata seperti inti pedang yang mereka lihat beberapa saat yang lalu di kolam yang dingin itu telah melarikan diri ke sini. Setelah Shi Hao memperoleh pagoda indah yang terbuat dari bumi yang kacau balau, entitas-entitas berjiwa kuat ini semuanya ketakutan dan bersembunyi di sini. Di antara mereka juga ada senjata. Mereka bukan inti yang belum selesai, tetapi objek ilahi kuno yang nyata. Artefak magis Kunpeng. Itu adalah senjata yang digunakannya. Tidak ada yang lebih mengejutkan orang banyak selain barang-barang ini. Terlepas dari tekniknya yang berharga, ini adalah benda-benda yang paling disayangi oleh Kunpeng, dan semuanya dipajang di altar ini.
Ada 8 atau 9 senjata yang melayang di atas yang lain, dan semuanya dikelilingi oleh cahaya ilahi. Terlepas dari inti yang belum selesai itu, ada juga belati gigi naga yang indah, kipas emas, dan penggaris hitam. Senjata di tengah adalah yang paling istimewa, dan dikelilingi oleh artefak lainnya. Energi kacau berkabut mengalir di sekitarnya, membuatnya tampak sangat menakutkan dan mencengangkan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu benar-benar rusak. Itu adalah tombak besar yang kuno dan tanpa hiasan. Bahkan bilah tombak itu redup dan tidak berkilau. Itu dipecah menjadi 3 bagian, dan energi kacau yang padat mengelilinginya. Ini keabadian. Itu adalah senjata legendaris yang termasuk dalam peringkat surgawi tingkat tertinggi, salah satu dari 10 senjata hebat di era kuno. Bahkan para tetua pun tercengang. Tubuh mereka gemetar saat mereka menjadi bersemangat melampaui keyakinan. Ini adalah senjata legenda sejati. Keabadian telah mengikuti Kun Peng sepanjang pertempuran tanpa akhir, memungkinkannya untuk tetap menang. Di depan kekuatannya, semua artefak berharga lainnya akan berubah menjadi abu. Beberapa mengatakan bahwa keabadian dimurnikan dari naga sejati, sementara yang lain mengklaim bahwa Kun Peng memurnikannya dari tulang simbolnya sendiri. Tidak peduli dari bahan apa itu dibuat, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu menaklukkan segalanya, terlepas dari apakah itu menghadapi dewa atau iblis. Dari binatang buas peringkat surgawi hingga burung surgawi, tidak ada yang bisa menahan serangannya. Senjata itu bermandikan darah selama zaman kuno. Makhluk perkasa yang tak terhitung jumlahnya mati di pedangnya. Semua klan gemetar karenanya selama waktu itu. Makhluk kuat manapun akan terkesiap dan menggigil ketakutan saat menyebut namanya. Sekarang setelah ditampilkan di sini, semua orang menjadi gila dan bingung pada saat yang sama. Itu benar-benar rusak, berubah menjadi 3 bagian. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang pernah mendengar tentang itu rusak. Orang-orang hanya tahu bahwa ia telah mengikuti tuannya ke sarang Kun Peng, tidak pernah terlihat lagi sejak itu. Kemudian mereka sadar bahwa sesuatu pasti telah terjadi saat itu yang tidak disadari oleh dunia luar. Pertempuran hebat macam apa yang terjadi saat itu? Ini terlalu mengerikan. Hal menakutkan macam apa ini? Dengan keabadian di tangan, Kun Peng mewakili tak terkalahkan mutlak, namun masih terpojok seperti itu. Mungkinkah jatuhnya Kun Peng juga ada hubungannya dengan ini? Segera setelah itu, kerumunan merasa agak jengkel lagi. Bahkan para ahli tertinggi mengerutkan kening, karena bahkan setelah keabadian dipecah menjadi 3 bagian, itu masih terlalu kuat untuk mereka ambil. Selain itu, tingkat kultivasi mereka ditekan, dan hanya dengan tubuh spiritual mereka di sini, situasinya tampak semakin putus asa. Sungai bintang saat itu dilepaskan oleh keabadian. Itu bahkan bukan salah satu dari serangannya, dan hanya sebagian dari cahaya yang melayang di sekitarnya, namun itu sudah sangat menakutkan. Siapa yang bisa melawannya? Harta karun ilahi berada tepat di depan mereka. Semua jenis harta karun kuno sedang ditampilkan, namun mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Jenis perasaan ini sangat rumit. Kerumunan merasa sangat bertentangan dan frustrasi. Mereka benar-benar tergoda sekarang. Begitu banyak senjata tergeletak di sana, namun mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Ini adalah siksaan murni. Sarang Kun Peng sudah terbelah, jadi itu tepat untuk tidak mempersulit kita. Itu telah meninggalkan warisannya untuk generasi mendatang, atau kita tidak akan bisa sampai sejauh ini. Ada seseorang yang membisikkan ini dengan lembut setelah memegang kunci dari masalah ini. Kerumunan merasa kagum setelah mendengar kata-kata ini, dan segera setelah itu, mereka semua terdiam. Mereka semua mulai menyebarkan indera ilahi mereka setelah itu untuk berkomunikasi dengan senjata di altar, berharap untuk menerima pengakuan mereka.
Sayangnya, mereka kecewa. Jangankan keabadian, kipas emas, penguasa pengukur langit hitam, dan belati gigi naga bahkan tidak merespons. Bahkan objek seperti inti pedang telah mengabaikannya. Obat-obatan dan senjata ilahi semuanya tergeletak di sana, tetapi mereka hanya bisa melihat harta karun yang tak tertandingi ini dari jauh, tidak bisa mendekat sama sekali. Merasa benar-benar dikalahkan. Aku harus memilikinya. Keturunan Dewa Laut menatap keabadian yang rusak dengan mata yang berkedip-kedip karena hiruk-pikuk. Dia sangat menyukainya, karena senjata pilihan aslinya adalah tombak. Dia bukan satu-satunya. Individu-individu muda dari Archaic Divine Mountains juga mengamatinya dengan pupil cahaya Divine. Bukankah senjata ilahi legendaris ini dimaksudkan untuk pahlawan yang tak tertandingi? Mereka masih muda dan kuat, dan mereka berada pada usia di mana seseorang bisa tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan, jadi mereka ingin menjadi legenda. Tak perlu dikatakan, para ahli tertinggi itu juga menginginkan senjata ini. Mereka dapat digunakan untuk menjaga klan mereka dan membantu mereka makmur selamanya. Senjata yang rusak masih bisa diperbaiki. Shi Hao juga berbicara pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya begitu dia melihat senjata ini. Dia ingin memegangnya di tangannya dan menggunakannya untuk berkeliling dunia. Rekan pembudidaya, hanya ada satu jalan tersisa. Mari kita keluarkan semua potongan tulang, sisik, dan bulu kunpeng kita, dan gunakan untuk memanjat ke altar. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, kata seseorang. Semua orang mengangguk. Begitu banyak kekuatan besar telah berkumpul di sini. Mereka adalah penguasa Ocean Divine Island, ahli tertinggi di wilayah mereka, dan lainnya, jadi secara alami ada beberapa dalam kelompok ini yang bisa mengeluarkan hal-hal seperti patah tulang kunpeng. Sama seperti itu, bahkan Shi Hao mengeluarkan sepotong yang diperolehnya sebelumnya dari merampok Moshang dengan penyihir kecil itu. Kemudian, dia meninggalkannya bersamanya ketika dia pergi. Ketika keturunan Dewa Laut melihat ini, alisnya langsung melengkung. Dia mulai terbakar amarah. Alhasil, orang banyak mulai memanjat altar sambil memegang sisik dan bulu tersebut. Senjata memang tidak menyerang mereka, tetapi mereka masih tidak berani mengambil obat ilahi atau menyentuh penguasa pengukur langit hitam, belati gigi naga, kipas emas yang berharga, atau keabadian. Pada saat ini, orang-orang di sini tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap ke tengah tempat ini. Sebuah platform batu beristirahat di sana, seolah-olah itu adalah peti mati. Sebuah tulang diletakkan di atas platform. Itu berwarna emas dengan garis-garis hitam mengalir di atasnya. Simbol padat mengelilinginya, berputar-putar dengan misteri surga yang mendalam. Ini dia! Ini dia! Semua orang mulai berteriak keras. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.